Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aneta Darandri, beauty YouTuber and blogger. Hari ini aku mau ngomongin soal dampak buruk paparan blue light, terutama dari gadget yang kita pakai sehari-hari ke kulit kita. Emangnya ada ya? Yes, jawabannya ada banget. Aku juga yakin pasti sekarang semuanya lagi nonton lewat layar handphone atau layar laptop masing-masing. Jadi ini pas banget, ini penting untuk kamu tahu. Kalau mau tahu lebih lengkapnya seperti apa dampak buruk paparan blue light dari gadget yang kita pakai dari pagi sampai malam ke kulit kita, tonton terus videonya. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu apa sih sebenarnya blue light itu. Kalau ngomongin soal sinar matahari, pasti semuanya udah lebih familiar dengan sinar UVA atau sinar UVB. Nah, sama sebenarnya blue light ini juga adalah komponen alami dari paparan sinar matahari. Sebenarnya ada beberapa komponen utama sinar matahari. Satu, sinar UVA dan UVB, kedua ada infrared, dan ada juga yang namanya cahaya tampak atau visible light. Nah, blue light ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari visible light. Nah, jadi kalau sekarang kamu udah pada rajin pakai sunscreen karena takut dampak buruk dari sinar UV, sebenarnya kamu harus lebih waspada lagi terhadap blue light. Karena dibandingkan sinar UV, si blue light ini bisa masuk jauh lebih dalam ke dalam lapisan kulit. Nah, seperti tadi aku udah sempat mention di awal, selain dari paparan sinar matahari, blue light ini juga ada di berbagai gadget yang kita pakai sehari-hari, mulai dari handphone sampai layar laptop kita. Jadi, apa sih sebenarnya dampak buruk dari paparan blue light? Yang pertama, blue light ini menyebabkan photoaging, yaitu penuaan dini kepada kulit yang bikin kulit kita itu cepat muncul keriput sampai kendur alias saggy. Yang kedua, paparan blue light ini juga merangsang pembentukan melanin yang bikin kulit kita itu lebih kusam, kelihatan gelap, bahkan muncul noda-noda hitam. Nah, ini bisa jadi penyebab kenapa kamu masih ngerasa kok kulitku kusam ya, padahal kayaknya udah rajin banget skincarean. Bisa jadi ini adalah dampak dari paparan sinar blue light di sekitar kita dari pagi sampai malam. Jadi bisa nggak sih kita menghindari dampak buruk dari paparan blue light ke kulit kita? Sayang banget jawabannya nggak bisa. Karena faktanya aktivitas kita sehari-hari itu justru amat sangat bergantung dengan gadget, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Pagi hari ini, salah satu aktivitas pertama yang kita lakukan setelah kita bangun tidur pasti adalah buka handphone. Habis itu lanjut berangkat mau aktivitas, itu udah kena paparan blue light lagi. Masuk ke siang hari justru itu kayaknya adalah masa-masa terpadat kita berada di depan layar laptop atau layar komputer. Masuk ke malam hari, apakah kamu jadi istirahat lepas dari blue light? Enggak juga, karena mungkin justru ini adalah waktu terlama kamu berada di depan layar handphone untuk kamu chatting sama teman atau sama keluarga atau bahkan online shopping. Jadi jawabannya apakah kita bisa menghindari blue light? Sayangnya nggak bisa, tapi kita bisa banget meminimalisir dampaknya ke kulit. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk meminimalisir dampak buruk paparan blue light ke kesehatan kulit. Yang pertama pastinya mengurangi penggunaan gadget. Kalau aku pribadi biasanya selalu mengusahakan minimal 1 jam sebelum tidur aku udah nggak buka handphone. Bisa diganti contohnya dengan membaca buku. Nggak cuma bagus untuk kulit, tapi ini juga membantu kualitas tidur lebih baik loh. Nah, yang kedua, lewat diet yang lebih sehat. Kalau udah banyak pakai gadget sehari-hari, jangan lupa asupan antioksidan itu penting banget. Setiap hari kamu harus konsumsi buah dan juga sayuran. Semakin warna-warni nih isi piring kamu, antioksidannya semakin lengkap dan pastinya makin baik untuk badan kamu. Nah, asupan antioksidan khusus untuk kulit juga bisa kita dapat dari penggunaan skincare yang mengandung niacinamide. Ini adalah salah satu bahan skincare favorit aku karena dia nggak cuma membantu melembabkan kulit, antiinflamasi, tapi yang paling penting nih dia juga bantu mencerahkan kulit. Seperti tadi aku udah bahas, salah satu efek buruk dari blue light adalah bisa membuat kulit tampak kusam. Jadi itu adalah salah satu alasan utama kenapa kamu harus banget pakai skincare yang mengandung niacinamide. Nah, sekarang Wardah punya Wardah Lightening Series Skincare terbaru dengan Advanced Niacinamide. Ini adalah formulasi niacinamide yang lebih lembut, jadinya less irritating di kulit, membantu kulit sebagai blue light protection, melindungi kulit dari berbagai efek buruk paparan blue light yang kita dapat dari penggunaan gadget sehari-hari.
Nah, Wardah Lightening Series terbaru ini punya rangkaian produk yang cukup lengkap untuk skincare routine kamu dari pagi sampai malam. Mulai dari tahap cleansing, kalau kulit kamu normal lebih ke arah kering, kamu bisa pakai Wardah Lightening Micellar Gentle Wash. Nah, sedangkan buat kamu yang kulitnya lebih ke arah kombinasi berminyak, kamu bisa pakai Wardah Lightening Whip Facial Foam. Nah, kalau mau udah bersih, bisa lanjut ke tahap toner. Kamu bisa pakai Wardah Lightening Face Toner sebagai pH Balancing Toner. Jangan sampai lupa exfoliating sebagai weekly treatment. Kamu bisa pakai ini dia, Wardah Lightening Gentle Exfoliator. Ingat, ini pemakaiannya bukan untuk setiap hari ya. Pastinya jangan sampai lupa pakai pelembab. Untuk pagi hari kamu bisa pakai Wardah Lightening Day Cream ini dengan Advanced Niacinamide yang melindungi kulit dari dampak buruk paparan blue light plus SPF 30 PA+++. Sedangkan untuk malam harinya kamu bisa pakai Wardah Lightening Night Cream masih dengan Advanced Niacinamide tapi juga dengan tambahan licorice extract, jadi maksimal banget efek mencerahkannya. Sekian sharing aku mengenai dampak buruk paparan blue light dari penggunaan gadget sehari-hari ke kulit kita. Semoga sharingnya bermanfaat, tapi bagi teman-teman yang masih bingung atau punya pertanyaan, silakan ditulis aja di bawah pertanyaannya. Thank you so much for watching dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!